Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Bu Justin harap semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini sakit, Bu Justin doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan Bu Justin juga berharap kalian walaupun masih belajar dari rumah, Bu Justin harap kalian tetap semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Justin akan menyampaikan pelajaran tematik. Kita memasuki tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Kelas 2 SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Yang disampaikan langsung oleh Bu Justin. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat Bu Justin di sini mempunyai 4 gambar. Nah, kalian bisa amati gambar yang ada pada layar. Nah, gambar yang pertama yaitu gambar Udin dan Edo saling berbagi makanan. Nah, itu menunjukkan hidup rukun di sekolah. Karena Udin dan Edo memakai pakaian seragam sekolah. Nah, gambar yang kedua yaitu Udin dan Mutiara, kakaknya, itu hidup rukun dengan cara belajar bersama di rumah. Itu menunjukkan hidup rukun di rumah. Gambar yang ketiga yaitu hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Dan yang gambar keempat itu gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Nah, dari keempat gambar ini kita akan pelajari di tema 1 karena tema 1 itu ada 4 subtema. Nah, seperti yang sudah Bu Justin jelaskan pada gambar. Yang pertama itu hidup rukun di rumah, yang kedua hidup rukun di sekolah, yang ketiga hidup rukun saat bermain, dan yang ketiga hidup rukun di masyarakat. Nah, langsung Bu Justin akan memasuki pembelajaran pertama di subtema 1, hidup rukun di rumah. Kalian simak baik-baik bacaan yang ada ya. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, tentunya agar tercipta kerukunan di rumah, itu kita harus saling menyayangi, kita harus saling menghargai, dan kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Di sini ada teks bacaan, Bu Justin akan membacakan, langsung kalian simak baik-baik. Yang judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu
bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari bacaan tadi yang sudah Bu Justin bacakan itu menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, adakah kata-kata yang kalian tidak tahu artinya? Nah, tentunya di situ Bu Justin tuliskan dengan cetakan miring. Ya, kata-kata dengan cetakan miring. Di situ ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan memiliki buah? Tentunya tangan tidak memiliki buah. Nah, buah hati, apakah hatinya juga ada buahnya? Nah, bukan itu maksudnya ya. Nah, di sini pada teks bacaan yang kalian simak itu ada kata buah tangan dan buah hati. Buah tangan dan buah hati adalah termasuk kata ungkapan. Nah, sekarang Bu Justin akan menjelaskan apa itu ungkapan. Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan asalnya. Setiap ungkapan memiliki arti. Nah, di situ ada kata buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan. Di sini Bu Justin memiliki dua contoh. Ya, yang pertama dengan kata buah tangan. Contohnya, ayah pulang dari Surabaya membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Surabaya membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, yang kedua, Siti adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Siti adalah anak orang tuanya atau anak kesayangan orang tuanya. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Kalian bisa melanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Ayah berkata kepada Udin dan Mutiara, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kira-kira apa ya yang diucapkan Udin? Nah, di sini Bu Justin mempunyai jawaban. Nah, yang diucapkan Udin adalah, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Nah, sedangkan yang diucapkan Mutiara adalah, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, itu jawaban dari Bu Justin. Nanti kalian bisa membuat jawaban selain Bu Justin jawab tadi. Ya. Lanjut. Nah, di situ ada tumpukan buku di rak buku. Nah, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, sekarang kita akan belajar menghitung jumlah buku yang ada di rak. Cara menghitungnya agar mudah itu kita akan mengelompokkan dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang perhatikan. Bu Justin memiliki gambar tumpukan buku. Nah, di sini tumpukan buku dikelompokkan itu menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan. Nah, satu kelompok itu ada 10 buku. 10 buku itu sama dengan 1 puluhan. Ya, satu kelompok buku itu isinya 10, itu sama dengan 1 puluhan. Nah, kalau ada 5 kelompok buku itu sama dengan 50 jumlahnya. Ya, dari mana dapat 50? Karena satu kelompok buku itu isinya 10, 10 ditambah 10 jadi 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 10,
40. 40 ditambah 10 jadi 50. Berarti 5 kelompok buku atau 50-an sama dengan 50. 5 kelompok buku itu sama dengan 50 jumlahnya. Nah, di sini puluhannya adalah 50. Nah, satuan ada 7 buku. Itu 7 itu adalah merupakan bilangan satuan, ya. Nah, jadi banyak buku itu adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Nah, sekarang di gambar kedua. Gambar kedua itu ada 7 tumpukan buku atau 7 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu jumlahnya ada 10. Berarti tinggal menjumlahkan saja. 10 ditambah 10 sampai 7 kelompok itu. Jadinya ada 7 kelompok, berarti jumlah buku yang ada itu adalah 70. Sedangkan di sebelahnya ada tumpukan buku, jumlahnya adalah 7. Satuannya 7. Puluhannya itu 70. 70-an sama dengan 70 dan 7 satuan. Jadi jumlah buku yang ada 70 ditambah 7. Jadi banyak buku adalah 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, di dalam rak tadi buku yang ada itu banyak ya. Nah, sekarang perhatikan. Amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, satu kubus satuan jika dikelompokkan, satu kelompok itu isinya 10. Nah, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, jika ada satu kubus satuan, satu kubus itu ditumpuk isinya 10, itu adalah namanya satu kubus puluhan. Nah, sekarang Bu Justin mempunyai gambar. Nah, di sini ada 10 kelompok kubus. Ya, masing-masing kelompok itu isinya adalah 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, disebut satu kubus ratusan jika kelompoknya itu berjumlah 10 kelompok dan masing-masing kelompok itu isinya adalah 10. Nah, kalian bisa hitung. Kenapa disebut satu kubus ratusan? Nah, tinggal menghitung. Yang satu kelompok itu adalah 10. Itu ada berapa kelompok anak-anak? Bisa kalian hitung jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok. Nah, maka disebut dengan satu kubus ratusan. Nah, 10 kelompok ini digabung. Nah, gambarnya seperti yang kalian lihat ya. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi yang disebut, Bu Justin ulang, yang disebut kubus ratusan itu jika 10 kelompok dijadikan satu. Nah, 10 kelompok itu masing-masing satu kelompok itu isinya 10. Itu ada 10 kelompok. Itu adalah satu kubus ratusan. Ingat ya. Nah, jika ada 2 kelompok ratusan, nah berarti itu nilainya adalah 200. Nah, sekarang perhatikan gambar yang di bawahnya. Nah, tadi sudah Bu Justin jelaskan, itu kelompok kubus satuan berjumlah 100 karena itu terdiri dari 10 kelompok ya. Nah, di situ ada gambar 100 kubus.
Nah, itu ratusannya ada 100-an atau 100 ditambah 30-an. 30 di situ ya. 30-an. 30-an sama dengan 30. Ditambah satuannya itu ada 8. Berarti 100 ditambah 30 ditambah 8 itu jumlahnya adalah 138. Jadi 138 angkanya 138 dibaca 138. Nah, sekarang kita akan berlatih. Nah, hitunglah jumlah kubus berikut. Perhatikan. Ada 10 kelompok puluhan, berarti 100-an. Berarti nilainya adalah 100. Nah, satuannya sekarang, puluhannya sekarang dihitung. Ada berapa puluhannya? Iya, puluhannya ada berapa kelompok? Ada 7 kelompok, berarti 70-an, nilainya 70. Sekarang satuannya ada berapa? Iya, ada 8 satuan. Berarti jumlah kubus seluruhnya itu adalah 100 ditambah 70 ditambah 8. Hasilnya 178. Banyaknya kubus ada 178. 178. Ditulis, dibaca 178. Nomor 2. Ada 100-an. Berarti nilainya 100. Sekarang kalian hitung jumlah puluhannya ada berapa kelompok? Iya. Ada 7 kelompok juga sama. Berarti nilainya 70. Satuannya itu ada 1. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 1 hasilnya 171. Banyaknya kubus ada 171, ditulis dengan angka 171. Dibaca 171. Sekarang yang ketiga. Nah, itu ada 2 kelompok ratusan, berarti nilainya ada 200. Sedangkan kelompok puluhannya itu ada 7 kelompok. Berarti 70-an sama dengan nilainya 70. Sedangkan satuannya itu ada 7. Jadi jumlah keseluruhan adalah 200 ditambah 70 ditambah 7, hasilnya 277. Ditulis dengan angka 277. Dibaca ya 277. Nah, selain gemar membaca buku, Mutiara juga membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, di sini Bu Justin punya sebuah lagu yang berjudul Peramah dan Sopan yang diciptakan oleh Pak Dal, memiliki birama 2/4. Bu Justin akan menyanyikan lagu Peramah dan Sopan, kalian simak. Nah, nanti di lagu yang akan Bu Justin nyanyikan itu ada nada yang dibaca pendek dan juga ada yang dibaca panjang. Nada yang dibaca panjang, kalian simak baik-baik karena setelah ini ada latihan. Ya, latihan yang kalian
bisa isi. Nanti tinggal kalian memberi tanda titik dan tanda garis yang merupakan nada yang dibaca pendek atau nada yang dibaca panjang. Nah, lagu berjudul Peramah dan Sopan diciptakan oleh Pak Dal memiliki birama 2/4. Bu Yusti nyanyikan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ulang lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, kalian bisa isi. Nah, di situ ada latihan yang bisa kalian isi dengan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, tadi Justin sudah menyanyikan, kalian sudah mendengarkan, bisa kalian kerjakan di buku tematiknya ya. Nah, di sini Bu Justin langsung akan memberi jawaban, nanti kalian bisa tuliskan di bukunya ya. Bukannya congkak berarti bukannya, berarti itu adalah nada yang dibaca pendek. Bu pendek, kan pendek, nya pendek, berarti diberi tanda titik ya. Cong berarti panjang. Bukannya congkak, nah congnya itu adalah nada yang dibaca panjang, maka diberi tanda garis panjang ya. Kak itu adalah pendek nadanya. Di bawahnya syairnya bukannya congkak, bukannya sombong, berarti bukan, nah, panjang. Kan, nah, tandanya pendek nadanya, nya pendek, sombong berarti panjang, bong pendek ya. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi lagu Peramah dan Sopan. Nah, di situ ada kata congkak dan sombong. Nah, itu adalah sifat yang kurang baik, sifat yang jelek, tidak boleh diikuti. Di peramah, sopan itu adalah sifat yang baik, itu harus diikuti, harus ditiru ya. Semoga pembelajaran ini kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang Bu Justin sampaikan. Tetap semangat anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.